Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan membahas film tentang seorang pembunuh bayaran, yang kehilangan ingatannya karena terpleset di kamar mandi umum. Identitasnya ditukar oleh seseorang yang ada di situ, sehingga kesehariannya dia menjalani hidup dengan identitas orang yang menukarnya tersebut. Sambil menjalani kehidupan barunya, dia mencoba mengingat kembali ingatannya. Bagaimana selanjutnya nasib pembunuh bayaran tersebut, dan orang yang menukar identitasnya? Karena sudah ditunggu-tunggu, langsung saja simak video berikut ini. Pada suatu malam, terdapat seorang pria sedang berjalan di parkiran. Dia melihat bagasi mobil di sebelahnya terbuka. Tiba-tiba, dia ditikam oleh seseorang yang memakai mantel hitam. Orang tersebut adalah seorang pembunuh bayaran, yang bernama Zhu Quan. Ketika akan meninggalkan daerah tersebut, dia melihat razia polisi di depan. Untuk menghindarinya, dia membelokkan mobilnya ke tempat pemandian umum, sekaligus membersihkan darah yang menempel. Di lain tempat, terdapat seorang aktor gagal bernama Xiaomeng, yang berniat untuk gantung diri. Dia frustasi, dengan hidupnya yang kacau. Namun, usahanya selalu saja ada halangan ketika dia akan bunuh diri. Tanpa sengaja dia teringat memiliki voucher gratis di pemandian umum. Untuk menenangkan diri, dia mencoba pergi ke sana. Di pemandian umum, Xiaomeng memperhatikan Zhu Quan yang memakai jam mewah dan terlihat kaya. Ketika sedang mandi, Xiaomeng menjatuhkan sabunnya. Tanpa sengaja, Zhu Quan menginjaknya dan terjatuh. Dia pingsan, kemudian semua orang mengerubunginya. Terlintas pikiran jahat dari Xiaomeng. Dia berniat menukar kunci loker Zhu Quan, yang terlempar ke arahnya. Setelah Zhu Quan dibawa ke rumah sakit, Xiaomeng membuka lokernya dan mengambil semua barang milik Zhu Quan. Dia masuk ke mobil milik Zhu Quan, dan menemukan banyak uang. Untungnya dia masih waras, tidak seperti kebanyakan orang. Dengan uang itu, dia membayar semua hutang-hutangnya ke banyak orang. Zhu Quan ternyata mengalami amnesia, akibat benturan di kepalanya. Dia diberitahu bahwa namanya adalah Xiaomeng, berdasarkan identitas yang tertinggal. Ketika sedang di jalan, sebuah mobil melewati genangan air yang akhirnya mengenai mukanya. Pengemudi mobil yang bernama Li Xiang tersebut meminta maaf, kemudian berniat memberinya tumpangan. Zhu Quan menceritakan bahwa dia sedang mengalami amnesia. Karena merasa kasihan, Li Xiang mengantarkannya sampai ke kos-kosannya. Zhu Quan kaget, setelah melihat tempatnya berantakan. Sebelum Li Xiang pulang, Zhu Quan meminta kontaknya agar bisa membalas kebaikannya suatu hari nanti. Dia kemudian membersihkan kamarnya, dan juga mulai mencari informasi tentang dirinya dari barang-barang yang ada. Hal paling penting yang ditemukan adalah, dirinya seorang aktor yang tidak berbakat dan pesimis. Zhu Quan mulai menjalani hidupnya sebagai Xiaomeng. Dia datang ke audisi pemilihan aktor figuran. Namun karena dia tidak berpengalaman, dia malah membuat kacau proses syuting, dan akhirnya sang sutradara marah. Di lain tempat, Xiaomeng memasuki apartemen mewah Zhu Quan. Dia kaget, karena Zhu Quan sangat kaya. Dia pun menikmati segala fasilitas mewah yang ada. Dia menemukan banyak identitas palsu di sana. Dan yang membuatnya kaget adalah, dia menemukan lemari yang penuh dengan senjata. Tiba-tiba salah satu HP Zhu Quan berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah klien sebelumnya, yang akan membayar jasanya. Ketika Xiaomeng mencoba mengambil uang di tempat yang disepakati,
tiba-tiba dia dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal. Mereka membawa Xiaomeng kepada bos Wang Yanhui, kliennya tersebut. Mau tidak mau, dia terus berpura-pura menjadi Zhu Quan. Selain mengajaknya makan malam bersama, bos Wang ingin memberikan bayarannya secara langsung. Dia mengucapkan terima kasih, karena sudah menyelesaikan misinya dengan baik. Selain itu, dia ingin memberinya misi tambahan, tentunya dengan bayaran yang lebih besar. Dia menyuruhnya melenyapkan satu orang lagi, wanita yang bernama Xiao Jiu. Agar cepat meninggalkan tempat itu, Xiaomeng menerima misi tersebut. Sementara itu, Zhu Quan diajak makan malam oleh Li Xiang. Di sana Li Xiang memberikan support kepada Zhu Quan, untuk tetap semangat dalam menjalani hidup. Zhu Quan merasa terharu, karena masih ada orang yang menyemangatinya. Dia pun mulai berlatih akting dengan serius. Dan ketika mendapatkan peran, dia sangat mendalami karakter tersebut. Alhasil, sutradara terpikat dengan pendalaman peran dari Zhu Quan. Kemudian, dia diberikan peran yang lebih baik. Perkembangan karir dari Zhu Quan semakin bagus. Dia akhirnya selalu mendapatkan peran yang lebih penting. Dan hubungannya dengan Li Xiang juga semakin dekat. Li Xiang menceritakan bahwa dia pernah menikah dan memiliki seorang anak. Anaknya tersebut merindukan sosok seorang ayah yang bisa diperlihatkan ke seluruh teman sekolahnya. Zhu Quan ingin membantu Li Xiang dan anaknya tersebut. Dia mencuri kostum astronot di tempatnya syuting untuk menghadiri lomba pidato di sekolah. Li Xiang merasa tersentuh dengan usaha dari Zhu Quan. Dia menemuinya untuk mengucapkan banyak terima kasih. Dan sepertinya, benih-benih cinta mulai muncul di antara mereka berdua. Di lain tempat, Xiaomeng yang terpaksa menerima misi baru, mulai menjalankan tugasnya. Dia terus membuntuti Xiao Jiu, kemanapun dia pergi. Namun karena pada dasarnya dia bukan seorang pembunuh, dia malah mencoba lebih mengenal orang tersebut. Dan pada akhirnya, dia malah sering membantu keseharian dari Xiao Jiu. Karena hubungan mereka semakin dekat, dia merasa kasihan dan tidak tega untuk membunuhnya. Xiaomeng ingin membantunya untuk tetap hidup. Dia memberikan satu tas berisikan uang tunai kepada Xiao Jiu, dan menyuruhnya untuk pergi ke luar negeri. Dia takut, bos Wang akan menyewa pembunuh lain untuk melenyapkan Xiao Jiu. Sementara itu, Li Xiang ingin menemani Zhu Quan untuk melakukan syuting adegan paling penting. Di tengah-tengah adegan, kilatan lampu penerangan membuatnya sadar. Dia akhirnya mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya, dan apa yang sudah terjadi selama ini.
Dengan berat hati, Zhu Quan meninggalkan Li Xiang. Karena dia tidak ingin Li Xiang mengalami bahaya. Bos Wang tanpa sengaja melihat Xiaomeng di televisi. Akhirnya dia sadar, kalau orang yang disewanya ternyata adalah seorang aktor. Xiaomeng dibuntuti oleh anak buah dari Bos Wang, namun orang itu malah mengompol ketika ditodongkan pistol. Ketika di dalam mobil, rupanya Zhu Quan sudah berada di dalamnya. Dia menodongkan pisau, dan menyuruhnya segera pergi ke apartemen aslinya. Di sana Xiaomeng dimarahi habis-habisan oleh Zhu Quan. Gara-gara dirinya, masalah menjadi semakin rumit. Dan kemungkinan mereka akan dikejar oleh Bos Wang. Zhu Quan menjelaskan, dia bukanlah pembunuh bayaran yang kejam. Setelah dia mendapatkan misi, dia akan menghubungi target dan membuat sandiwara, agar target terlihat seperti terbunuh. Sehingga otomatis dia mendapatkan bayaran dari kedua belah pihak. Setelah mendapatkan lokasi dari Xiaomeng, Bos Wang dan anak buahnya mendatangi tempat tersebut. Beruntungnya, Zhu Quan memiliki ruangan rahasia, sehingga mereka tidak ketahuan. Bos Wang sangat kesal, kemudian meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba, Li Xiang menelpon Zhu Quan untuk menanyakan keberadaan anaknya. Ternyata dia pergi ke kos-kosan, karena ingin sekali bertemu dengannya. Mereka berdua bergegas pergi ke kos-kosan tersebut. Namun Xiaomeng melihat anak Li Xiang berada di mobil, bersama dengan anak buah Bos Wang. Li Xiang merasa panik, namun Zhu Quan memiliki rencana untuk mengambil anaknya kembali. Dia mendatangi Bos Wang, dan berpura-pura menjadi Interpol. Dia menjelaskan bahwa dirinya sedang menyelidiki kematian Wu Yansen, target sebelumnya. Bos Wang merasa cemas, takut rahasianya akan terbongkar. Namun sungguh sial, salah satu kenalan Zhu Quan ketika menjadi aktor figuran ada di tempat tersebut. Dia tanpa basa-basi menjelaskan mengenai hebatnya kemampuan akting Zhu Quan, kepada semua yang ada di situ. Bos Wang merasa tertipu, dan akhirnya Zhu Quan ikut ditawan. Mengetahui rencananya gagal, Xiaomeng dan Li Xiang kebingungan. Mereka pun akhirnya menyusun rencana baru. Xiaomeng menghubungi Bos Wang, dan mengatakan bahwa dia sudah membunuh Xiao Jiu. Dia mengirimkan alamat, dan menyuruhnya membawa Zhu Quan dan anaknya. Mereka pun bertemu di sebuah aula tua yang sudah tidak terpakai. Bos Wang datang membawa Zhu Quan, yang dimasukkan ke dalam karung. Xiaomeng berpura-pura menjadi sosok pembunuh, dengan jiwa psikopat. Hal itu membuat semua orang di sana merasa ketakutan. Namun karena sudah ditipu berkali-kali, Bos Wang ingin memastikan sendiri. Dia kemudian mengecek mayat dari Xiao Jiu. Dan benar sekali dugaan Bos Wang, mayat itu palsu. Dia adalah Li Xiang, yang sedang berpura-pura. Tiba-tiba ponsel Li Xiang berbunyi. Yang menelpon adalah anaknya, yang ternyata tidak diculik anak buah Bos Wang. Melainkan, anak tersebut kasihan terhadap anak buah itu karena mengompol. Kemudian dia membawa ke rumahnya, untuk mengeringkan celananya. Anak tersebut menanyakan keberadaannya. Li Xiang mengatakan bahwa dia sedang berada di penjara bawah tanah, yang ternyata adalah kode rahasianya, untuk menyuruhnya menghubungi polisi. Bos Wang sangat marah karena dipermainkan. Ketika ada kesempatan, Zhu Quan menyandra anak buah dari Bos Wang. Mereka bertiga kemudian berusaha kabur dengan mobil. Namun sayangnya Zhu Quan tertinggal. Xiaomeng berhenti, dan berlari untuk menyelamatkan Zhu Quan.
Li Xiang pun ikut kembali, dan melihat mereka berdua dihajar habis-habisan. Beruntungnya polisi datang, dan menangkap mereka semua. Zhu Quan ditangkap atas kasus pemalsuan identitas, sehingga ditahan selama 1 tahun. Setelah bebas, dia sudah ditunggu oleh Li Xiang, dan cerita pun berakhir. Sekian pembahasan film tentang seorang pembunuh bayaran yang baik hati ini ya. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk like, share, subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video menarik berikutnya.